Siapa yang merasakan hadirat Tuhan di tengah ini? Saya merasakan sekali tadi datang luar biasa. Ada dua kalimat, dua perkataan, two words yang sangat terkenal sekali di kalangan orang Kristen. Saya sudah puluhan tahun, 40 tahun enggak sih, karena kalau saya lahir memang lahir ceprol Kristen, tapi saya tidak kenal Tuhan waktu itu. Jadi saya mulai menyerahkan hidup saya sama Tuhan itu waktu saya umur waktu naik SMA kelas 1. Jadi ya 40 tahun 30 tahunan ya. Dan selama 30 tahun itu saya ikut Tuhan. Kayak ada dua kata yang sangat umum sekali diucapkan sampai bosen rasanya. Yang pertama itu kata shalom. Umum tuh, nah orang Kristen itu di mana-mana shalom, shalom, shalom. Umum. Buat saya itu kata-kata biasa. Sampai orang di TV bukan anak Tuhan yang ngomongnya shalom ya bisa. Yang kedua itu kata-kata yang namanya mengucap syukur. Nah ini mengucap syukur itu, saya ini dengar kata mengucap syukur itu sampai telinga itu kebal. Dari zaman dulu sampai kecil mama saya, orang tua saya ngajari, nek saya nilainya jelek, mama saya mengucap syukur nilainya jelek, tapi masih bisa naik. Nanti nek saya lagi sedih, mengucap syukur. Saya kepengen es krim tapi punyanya roti, mengucap syukur. Apa yang harus di mana-mana itu kata mengucap syukur itu sampai kadang-kadang ya, pernah nggak kalian curhat sama orang, terus nanti orang yang bawa curhat itu ngomongin mengucap syukur. Sering tuh kayak gitu tuh. Nah, dengerin kayak gitu tuh kadang kita yang curhat itu kayak nyok gitu loh rasanya. Sudah curhat mau gebu-gebu deh jangan ya mengucap syukur, jujur ya jujur. Kadang kita waktu ngomong gitu tuh, begitu ngomong ucap syukur kayak oh ya gitu loh, kayak biasa banget gitu loh. Padahal kalian tahu shalom dan mengucap syukur itu punya kuasa yang luar biasa. Bukan kebetulan kata-kata itu, bahkan Tuhan Yesus sendiri itu juga mengucapkan kata-kata itu. Dan ratusan ribuan kata di Bible itu shalom mengucap syukur. Saya tidak bahas shalom ya. Kali ini kita mau bahas yang namanya mengucap syukur. Dan saya benar-benar berdoa hari ini tadi supaya kalian itu bisa nangkep sungguh-sungguh. Karena terbatas sekali, dan saya mengalami sendiri sejak saya jadi orang Kristen. Dengar kata mengucap syukur tuh telinga itu kayak biasa gitu. Jadi kayak it's like a meaningless words, kayak gak ada artinya gitu, soalnya saking biasa. Nah malam ini saya mau coba sharing, membuka pikiran kalian. Saya berdoa sungguh-sungguh Tuhan tuh buka hati kalian jadi tanah yang subur malam ini. Tangkep apa artinya mengucap syukur, karena itu ada kuasa yang luar biasa di balik kata-kata mengucap syukur. Firman Tuhan berkata di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah. Ini nggak ada HP-nya ya, maaf ya, karena kan memang ada kendala teknik, tapi it's okay. Nggak ada yang bisa menghalangi firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Gampang sekali kita mengucap syukur kalau semuanya itu baik-baik aja. Semuanya sesuai dengan keinginan hati kita. Semuanya cocok serk sama hati kita. Mengucap syukur itu gampang sekali. Bahkan orang jahat sekalipun, tukang rampok sekalipun, dia bisa mengucap syukur kalau semuanya sesuai dengan keinginan dia. Hasil rampokannya banyak, oh mengucap syukur dia, rampokannya banyak. Orang yang jahat, yang orang bukan Kristen pun bisa mengucap syukur kalau semuanya itu baik. Tapi firman Tuhan berkata, mengucap syukur dalam segala hal, termasuk yang gak baik sekalipun kita harus mengucap syukur. Nah, itu mengucap syukur yang sebenarnya membedakan antara orang benar sama orang yang tidak benar. Itu adalah mengucap syukur yang nggak biasa. Kalau mengucap syukur semuanya baik itu sudah biasa, di mana-mana biasa, orang jahat ya begitu. Tapi kalau mengucap syukur dalam segala hal,
termasuk hal yang tidak enak buat kita. Itu yang luar biasa, dan itu sebenarnya yang membedakan anak Tuhan sama enggak. Orang yang tahu kebenaran Tuhan atau enggak. Orang yang tahu kebenaran Tuhan, firman Tuhan berkata mengucap syukur dalam segala hal. Dan ada kuasa saat kita mengucap syukur dalam segala hal ini. Di Exodus itu Keluaran, di Keluaran bangsa Israel itu, di kitab Keluaran, bangsa Israel dikatakan dia berjalan dari Mesir ke Kanaan. Itu sebenarnya cuma waktu 11 hari tok. Kalau lihat distance-nya, jaraknya antara Mesir sama Kanaan itu cuma 11 hari. Tapi bangsa Israel itu jalannya dari Mesir ke Kanaan itu 40 tahun. It takes Israel 40 tahun dengan perjalanan harusnya 11 hari. Ditempuh dalam waktu 40 tahun untuk sampai ke Kanaan. Kalau anak saya ngomong bodoh banget, ya memang bodoh loh kayaknya. Kalau kalian tahu yang jalan cepat, lah kok sampai jalan jauh segitu jauhnya. 11 hari lawan 40 tahun itu beda banget loh ya. Tapi Tuhan membawa bangsa Israel perjalanan yang pendek itu jadi panjang sekali. Salah satu alasannya adalah karena bangsa Israel itu belum bisa mengucap syukur. Waktu makanannya tidak cocok, ngomel. Waktu jalan sedikit di padang gurun tidak ada air, ngomel. Waktu suruh nunggu Musa lagi cari Tuhan di gunung, nunggu tak loh, ngomel. Sampai di suatu titik dia hampir sampai ke Kanaan, sudah mau masuk. Lihat musuhnya gede-gede, ngomel lagi. Sampai di satu titik mereka itu ngomong sama Tuhan, kurang ajar banget. Kenapa Tuhan kamu tuh kok nyuruh aku mati di sini? Oh ya aku balik dari Mesir. Aku mau balik, lebih baik aku mati di Mesir daripada aku di sini. Itu perkataan yang ngomelnya tuh tingkat tinggi. Saking suka ngomelnya seperti itu gitu loh. Kali kita mungkin mikir, ya kok panjang sekali 11 hari lawan 40 hari. Tapi pernahkah coba kalian ngalami, saya pernah ngalami. Coba direview lagi hidup kalian. Pernah enggak kalian itu kayak sudah deket sama berkat Tuhan, tapi ternyata membutuhkan waktu yang lama sekali sampai kalian tuh bisa meraih itu. Saya tuh nikah sama Ko Heri itu loh, butuh waktu sejak kenal dia, itu mungkin butuh waktu 8 tahun baru bisa menikah sama dia. Seandainya saya tidak ngomel, seandainya saya mengucap syukur apa yang Tuhan kasih buat saya, 2 tahun paling saya sudah menikah. Tercapailah impian saya menikah umur 26, 25-26. Tapi pada waktu Tuhan kasih Ko Heri ketemu gitu, kok matanya nggak biru ya Tuhan, kok rambutnya kok nggak pirang ya, ngomel kayak nggak serek sama hati saya, nggak cocok, seleranya nggak cocok gitu, nggak mengucap syukur. Padahal saya tahu loh, di hati saya begitu saya ketemu dia itu ada something yang kayak mencolok gitu loh. Tapi saya berusaha nutupi karena nggak cocok gitu loh, nggak mungkin gitu loh. Aku sirnya yang matanya biru, yang rambutnya pirang, yang tinggi besar gitu loh ya. Nah gitu. Akhirnya apa sama Tuhan? 7 tahun, 8 tahun baru saya jadi sama dia. Mama saya loh waktu itu sampai ngomong, kamu nih loh, ya toh kamu dulu nggak mengucap syukur, kamu nggak mau terima apa dari Tuhan. Muter. Akhirnya jadi nih sama dia toh. Mama saya loh ngomong gitu, saya madeg gitu. Loh iya ya Tuhan, sanggup aku dulu menerima apa yang Tuhan kasih sama saya 2 tahun. Dan saya sekarang happy sekali. Kehidupan menikah itu nggak selamanya jelek kok, ya ada enaknya. Dan for me it takes 7 years, 8 tahun kalau dihitung. Saya nikah umur 29. Kepengennya sih dulu 25 gitu loh. Tapi butuh waktu yang lama karena saya nggak bisa mengucap syukur. Rahasia pertama, the power of thanksgiving adalah thanksgiving itu
itu akan mempercepat, memperpendek waktu kalian menerima janji Tuhan. Maybe your next level is one praise away. Mungkin level berikutnya buat Anda itu cuma butuh satu Thanksgiving talk. Tapi kalian belum bisa melakukan itu. Makanya muter jadi lama. Bangsa Israel butuh waktu begitu lama untuk dia bisa belajar tentang Tuhan, bisa belajar hatinya Tuhan, dan bisa akhirnya belajar taat. Learn the hard way. Mereka belajar cara yang sorong untuk bisa itu sampai akhirnya bisa Thanksgiving, bisa menerima apa yang Tuhan kasih. Nah, Thanksgiving itu beda ya. Bersyukur itu beda sama nerimo. Kadang mirip ya, beda tipis ya. Thanksgiving terus kita nerimo enggak. Kalau nerimo itu ya wis nerimo itu nasibku. Tapi kalau bersyukur itu di situ ada faktor iman. Kalian beriman bahwa Tuhan memberikan yang terbaik, Tuhan menyediakan yang terbaik. Dari situ kalian mengucap syukur bahwa apa yang kamu punya, apa yang Tuhan sudah kasih, itu yang terbaik. Dan bahkan yang tidak baik pun, aku percaya kok, this is the way. Tuhan akan membawa aku terus dengan yang tidak enak ini, membuat aku bertransformasi, akan jadi lebih baik. Itulah Thanksgiving. Jadi bukan nerimo. Beda, kamu nerimo ya bis nerimo, nggak pasif, nggak ada apa-apa. Lah, repotnya zaman sekarang ini orang-orang itu kita dididik untuk ya either nerimo atau berontak. Lah, nggak cocok ya, ayo berjuang supaya cocok. Kalian nggak cari Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita bisa mulai Thanksgiving, kalian akan bisa mulai embrace, merangkul apa yang Tuhan kasih. Jeleknya seperti apa, nggak cocoknya seperti apa, kalian akan bisa rangkul itu. Hanya dengan mengucap syukur, kamu bisa menerima hal yang kayaknya juga jelek, kamu bisa menerima itu. Dan saat kamu menerima apa yang jelek dari Tuhan itu, firman Tuhan akan terjadi di Roma 8:28. All things work together. Ya ini kalau bahasa Indonesianya kayak gak pas ya. Bahasa Indonesianya begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahasa Inggrisnya Roma 8:28. All things work together for good to them that love God. Terjemahannya semua hal baik sama buruk itu akan work together, akan terajut bersama-sama untuk menjadi satu kebaikan untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Lah, kalau kalian nggak ada Thanksgiving, kalian nggak bisa menerima dan mengimani apa yang jelek, ini nggak akan terjadi loh. Ini nggak akan terjadi. Maaf kata, ini nggak akan terjadi. Jadi yang kedua, Thanksgiving itu akan mengaktifasi ayat ini buat hidup saudara. Mengucap syukur akan mengaktifasi ayat di mana mengatakan bahwa all things, semuanya yang baik maupun yang buruk itu akan work together, akan bersama-sama terajut jadi baik. Firman Tuhan berkata seperti itu. Lah, ya apa caranya? Kok bisa sih? Pada waktu kalian menerima hal buruk, jangan mikir sing jeleknya. Kamu mikir, wah tempatku kerja kok gak enak ya, kok kayak di aku gak cocok di sini, gak cocok. Coba kalian pikir yang baik dari yang Tuhan kasih buat Anda. Di tempat kerjanya mungkin gak enak, tapi di situ Anda mulai belajar bagaimana Anda harus giat, bagaimana Anda harus ngalah. Mungkin kalian lihat suamiku kok kayak gini loh, suamiku kok kerjaannya pas-pasan ya, aku nggak bisa naik pesawat kemana-mana, mungkin kayak gitu. Tapi coba kalian mikir yang baik dari suamimu itu, meskipun kalian belum bisa naik pesawat misalnya,
tapi kamu punya kehidupan yang harmonis, anak-anakmu semua baik, sehat, dan suami Anda suami yang bertanggung jawab. Itu adalah hal yang patut untuk kalian mengucap syukur. Dan waktu kalian fokus pada hal-hal yang baik itu, dari situlah maka itu akan menarik hal yang tidak baik itu sama Tuhan itu secara ajaib, miraculously. Yang jelek itu nanti akan jadi baik. Percaya. That's how God's work. Anda mengucap syukur buat yang baik. Mungkin Anda jengkel sama orang itu kok bencet, orang itu kok nyalah-nyalah aku difitnah, aku digini. Coba, instead of kalian mikir orang itu jahat, orang itu bencet, orang aku kok difitnah, aku kok gitu. Coba kalian pikir kebaikan dari orang tersebut. Kalaupun tidak ada kebaikan yang kamu bisa pikirkan, kamu bisa mikir bahwa dengan adanya orang itu Tuhan membuat kamu jadi lebih baik. Tuhan mengajar kamu untuk bagaimana mengasihi. Tuhan mengajar kamu bagaimana kamu bisa dewasa. Jadi dari semua yang tidak baik itu, saya yakin pasti ada yang baik yang bisa kamu pikirkan. Magnify that. Perbesarlah itu, fokus sama yang baik itu. Maka yang tidak baik itu akan ditarik sama Tuhan, akan jadi baik. Sehingga all things, semuanya itu akan work together, akan terajut bersama-sama untuk jadi yang baik di dalam hidup Anda. That's the power of thanksgiving. Ada satu cerita yang luar biasa juga di Alkitab ya. Pada waktu Tuhan Yesus itu butuh memberi makan 5.000 orang, yang dia punya itu cuma 5 roti dan 2 ikan. Sedikit. Mungkin di sini saudara-saudara, aku kok punya cuma sedikit, aku tidak punya banyak. Kemampuan yang aku punya kok sedikit, aku tidak punya banyak. Aku tidak bisa kerja lebih giat lagi. Kayak pintu tertutup semua. Aku bisanya cuma kerja ini, mungkin seperti itu. Tapi apa yang dilakukan Tuhan dengan 5 roti 2 ikan itu? Dia menerima 5 roti 2 ikan, dia angkat, lalu dia mengucap syukur. Yang ketiga, the power of thanksgiving. Thanksgiving itu adalah kunci dari multiplikasi. Dengan thanksgiving, apa yang sedikit yang kamu punya akan dimultiplikasi sama Tuhan. 5 roti dan 2 ikan cukup untuk ngasih makan 5.000 orang. Luar biasa sekali di situ. Yeremia 30 ayat 19. Untung ini saya tulis waktu ini soalnya nggak ada OHP-nya. Yeremia 30 ayat 19. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, dan suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang. Pertama, nyanyian syukur, thanksgiving akan terdengar dari antara mereka. Setelah itu aku akan membuat mereka banyak. Thanksgiving itu prelude dari multiplikasi. Kalau kalian mau apa yang kamu punya dimultiplikasi sama Tuhan, dipakai luar biasa. Apa yang kalian dipercayakan sekarang sama Tuhan, mungkin kayak kecil, mungkin kayak sedikit, kalian mengucap syukur sama Tuhan, bawa itu ke hadapan Tuhan, kalian mengucap syukur, maka itu akan dimultiplikasi sama Tuhan, akan jadi berkat buat banyak orang, dan pintu-pintu akan dibukakan sama Tuhan. Yang kecil akan jadi besar, yang sedikit akan jadi banyak. Yang ketiga itu, the power of thanksgiving adalah the secret of multiplication. Rahasia untuk multiplikasi. Kerajaan surga ini beda sama dunia ya. Kalau dunia itu apa yang kamu capai itu berdasarkan kerja keras kamu.
Tapi kalau prinsip kerajaan surga itu, apa berkat Tuhan itu diaktifasi oleh yang namanya iman. Kamu mau sembuh, tergantung imanmu. Tuhan Yesus selalu bilang, it will be done according to your faith. Akan terjadi sesuai dengan imanmu. Apa yang kamu katakan, itu yang akan dilakukan Tuhan. Kerajaan surga itu prinsipnya seperti itu. Nek imanmu belum tutup, ya nggak akan ke sana. Hanya dengan thanksgiving, maka kamu memacu iman kamu dengan thanksgiving. Pelan-pelan itu akan membawa Anda dari level 1 ke level berikutnya, Yang keempat, thanksgiving itu, tadi saya bilang ya, thanksgiving itu ada unsur iman. Di dalam thanksgiving, di dalam ucapan syukur itu akan menyempurnakan iman Anda. Ingat cerita tentang 10 orang kusta. 10 orang kusta itu bukan orang Israel, mereka orang Samaria. Mereka itu cari Tuhan karena mereka dengar, oh Tuhan Yesus itu menyembuhkan. Mereka cari Tuhan, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan sembuhkan aku. Akhirnya karena Tuhan berbelas kasih, 10 itu disembuhkan sama Tuhan. Tapi dari 10 itu cuma 1 yang balik. Tahu ceritanya ya? Itu ada di Lukas 17 ayat 13 sampai 19. Kalian ada waktu baca lagi, bisa. Tapi intinya pada waktu 1 orang itu balik, Tuhan Yesus tanya, kemana yang 9? Cuma 1 yang balik. Nah, yang 9 itu mereka disembuhkan nggak? Disembuhkan sama Tuhan. Mereka sembuh. Tapi hanya 1 orang ini yang mereka itu diselamatkan. Mereka bukan orang Kristen, mereka orang Samaria, tidak kenal Tuhan. Mereka cuma dengar tentang Tuhan. Dan waktu mereka disembuhkan, betul secara medis mereka kalau periksa ke dokter kustanya sembuh, betul sembuh. Tapi that's it. Jiwa mereka tidak diselamatkan. Tidak akan ada perubahan dalam hidup mereka. Hanya 1 orang ini, 1 orang kusta yang dia balik sama Tuhan, dia berseru dengan suara nyaring dan berterima kasih, sujud berterima kasih sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang di akhirnya, your faith has made you whole. Imanmu sudah, bahasa Indonesia, imanmu menyelamatkanmu. Tapi kalau mungkin kalau terjemahan bahasa Inggris itu, imanmu membuat kamu tuh complete gitu. Miracle itu akan stay as a miracle kalau nggak ada thanksgiving. Thanksgiving itu seperti the last step of your faith. Kayak nomor telepon itu digit terakhirnya itu thanksgiving gitu. Nomor teleponnya Tuhan itu bla 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 081 apa terakhirnya itu thanksgiving. Kesan itu seperti itu, ngerti ya? Jadi thanksgiving itu akan menyempurnakan iman kamu. Dan waktu si orang kusta itu kembali sama Tuhan dan dia melakukan thanksgiving, hidupnya diubahkan. Tuhan Yesus bilang, your faith has made you whole. Hidupnya dipulihkan. Gak cuma disembuhkan kustanya, 9 orang itu ya disembuhkan, tapi hidupnya tidak dipulihkan. Tidak ada transformasi di dalam hidup mereka. Gak ada apa-apa, sembuh ya wis. Gak ada perubahan. Tapi 1 orang yang menutup dengan ucapan syukur ini, dia menerima 1 keselamatan. Dan saya yakin ada transformasi dalam hidup orang Samaria ini. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Hidupnya diselamatkan. Not only a miracle, tapi hidupnya diselamatkan hanya karena mengucap syukur. Jadi mengucap syukur itu menyempurnakan iman kalian, membawa keselamatan, bukan hanya miracle. Miracle is not the end. It's not the end. Harus ada transformasi setelah miracle, setelah mujizat terjadi. Nah, mungkin kalian sekarang ini
ada dalam posisi aku muji sampai belum terjadi Tuhan. Dalam perjalanan lagi bergumul ceritanya. Mulailah dengan thanksgiving, supaya yang kalian terima itu bukan cuma a miracle, tapi yang kalian terima itu juga sebuah transformasi di mana hidupmu itu diubahkan sama Tuhan. Jangan remehkan kata thanksgiving ini. Jangan remehkan karena it's a powerful word. Saat kalian belum melihat endingnya seperti apa, saat semuanya tuh masih gak karu-karuan, mulai mengucap syukur. Mulai dengan hati Anda punya attitude, bukan cuma di mulut, tapi it's an attitude in your heart untuk kalian bisa mengucap syukur. Yang pertama, proses kalian akan lebih cepat. Yang kedua, everything akan works together. Semuanya itu akan hanya dengan thanksgiving kalian bisa menerima dengan iman apa yang Tuhan kasih, meskipun itu jelek, dan itu akan mengaktifasi di mana all things, semuanya akan terajut bersama-sama, jelek sama baik, untuk mendatangkan kebaikan buat kalian semua. Thanksgiving itu adalah kunci dari multiplikasi. Apa yang kalian punya, yang sedikit yang mungkin kalian punya, Anda angkat di hadapan Tuhan. Tuhan akan membuat apa yang sedikit itu menjadi banyak. Tuhan membuat apa yang kayaknya tidak ada apa-apa itu akan jadi sesuatu buat dia. Step by step Tuhan akan begitu. Dan yang keempat, thanksgiving itu akan membuat iman kita ini menjadi sempurna, membuat kita ini jadi whole. Bukan cuma miracle yang kita cari. What about miracle? Ya wis cuma itu toh, gak ada apa-apa. Miracle will be a miracle. Dukun aja katanya bisa buat miracle, bisa ngasih berkat, bisa menyembuhkan orang, dukun itu katanya. Miracle akan seperti itu. Tapi kalau miracle with thanksgiving, iman dengan thanksgiving, itu akan membuat hidup kita itu ditransformasi sama Tuhan. Hidup kita itu akan jadi sesuatu yang besar buat Tuhan, diubahkan dan dipakai sama Tuhan. Luar biasa. Saya minta pemain musik bisa naik lagi, dan juga Zombie dulu bisa bantu saya juga. Saya tadi sebenarnya sudah menyiapkan satu quote, tapi karena tidak bisa ditampilkan, saya bacakan aja ya. Ini saya nemu tadi malam, dan saya lihat ini kok bagus sekali ya. Quote-nya begini. Daniel, tahu Daniel ya? Daniel itu yang masuk ke gua singa, cemplungin ke gua singa. Daniel never prayed for the lions to go away. Daniel gak pernah berdoa supaya singa itu pergi. Gak pernah, dia gak berdoa, gak ada doanya Daniel singanya dipergikan, Tuhan dibunuh, enggak. Sadrak, Mesak, and Abednego never prayed for the fire to go away. Sadrak, Mesak, dan Abednego gak pernah berdoa supaya api itu dipadamkan. Daud gak pernah berdoa raksasa itu disingkirkan. Itu seperti mereka itu tahu bahwa di tengah kekurangan mereka itu percaya bahwa Tuhan itu akan hadir. God will show up dan membawa kemuliaan buat semuanya itu. Itu seperti mereka itu bilang, Tuhan, jangan diambil masalahku, jangan diambil hal yang buruk ini, jangan diambil, jangan disingkirkan raksasaku. Karena di situ aku akan belajar sesuatu. Karena di situ aku akan melihat Engkau, dan hidupku akan ditransformasi dengan semua yang jelek itu. Dengan itu aku akan belajar bagaimana aku ini bisa mengucap syukur. Hal yang jelek sekalipun akan menjadi baik kalau bersama dengan Tuhan. Remember,
apapun kondisi yang sekarang yang mungkin kalian alami, jangan bersungut-sungut kayak bangsa Israel. Mulailah mengucap syukur tapi dengan hati. Kalian pahami sungguhan, mengucap syukur itu kayak apa tuh? Bukan cuma ngomong tok, tapi mengucap syukur itu adalah suatu proses. Bangsa Israel butuh 40 tahun proses yang begitu lama untuk dia bisa mengucap syukur. Di dalam proses itu, saat kalian thanksgiving, saat kalian mengucap syukur, kalian akan kenal kebaikan Tuhan. Kalian akan belajar cintanya Tuhan buat kalian itu seperti apa. Dan kita semua bisa belajar bahwa rencana Tuhan itu sempurna buat kita. Ada iman di situ, ada kepercayaan 100% sama Tuhan. Dengan kuasa thanksgiving, maka hidup kita akan dipulihkan. Buka kunci-kunci tadi itu dengan thanksgiving. Saya berdoa supaya benar-benar ada perubahan di dalam hidup kalian. Di tengah-tengah raksasa yang kalian hadapi, di tengah-tengah dapur api yang kalian alami, di tengah-tengah singa-singa musuh-musuh mengaum-ngaum di sekeliling kita, di saat situasi kok tidak baik, udah cocok ada aku. Ingat kebaikan Tuhan. Jangan mikir yang elektok. Di balik yang jelek itu pasti ada yang baik yang bisa kalian renungkan. Untuk kalian belajar itu, magnify them. Perbesar itu, jangan perbesar yang elek, perbesar yang baik. Maka Tuhan akan membuat yang tidak baik itu somehow, secara mujizat itu akan jadi baik. Aku nggak tahu gimana caranya, tapi itulah firman Tuhan. Itu yang akan Dia lakukan. Coba di dalam hidup Anda. Kayak gitu nanti hidup Anda akan dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan harapan. Dan saya berdoa biar malam ini kalian benar-benar menangkap ini. Dan salah satu cara, gimana sih Thanksgiving? Salah satu cara, ada beberapa cara. Salah satu cara adalah dengan praise, memuji Tuhan. Ini sebabnya malam ini diadakan, supaya kita memuji Tuhan. Di tengah-tengah kondisi kita yang mungkin tidak pas, di tengah kita lupa mungkin untuk benar-benar meresapi Thanksgiving itu seperti apa, attitude yang mengucap syukur itu seperti apa. Praise Him, sembah Dia, puji Tuhan, tinggikan Tuhan, supaya Anda benar-benar memuliakan Tuhan. Itu adalah salah satu untuk Thanksgiving.